Oke kawan-kawan semuanya, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, silakan terlebih dahulu simak video berikut, video motivasi agar kiranya menambah semangat kita. Khususnya ini bagi kawan-kawan yang sering terlambat masuk kelas dan juga yang sering terlambat mengumpulkan tugas. Selalu semangat. Oke, cerdas menata masa depan. Jam berapa sih? Hah, aku terlambat. Sikat giginya di mana ya? Oh iya, handuknya lupa. Sekarang kita tambahkan bagian yang di dalam burung ya anak-anak. Aduh. Udah terlambat. Bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya, Pak. Maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR, Pak? Hehehe. Nggak ngerjain, Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali, kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, nggak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau tiap nggak ngerjain PR, dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan. Nggak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Rahman, yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan walaupun secara daring. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya lah sehingga kita mengenal yang namanya Islam, rahmatan lil alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan materi yang berbeda, yaitu mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia B. Oke, seperti perkuliahan kita sebelumnya, sebelum masuk kepada perkuliahan inti, yaitu materi-materi yang kita berikan,
maka kita akan melakukan perjanjian kontrak belajar terlebih dahulu. Agar kiranya perkuliahan kita bisa berjalan lancar sebagaimana mestinya yang kita harapkan. Oke, kita tidak terlalu banyak panjang lebar menjelaskan bagaimana teknis mekanisme perkuliahan kita, karena kawan-kawan sudah paham, sudah tahu sebagaimana perkuliahan kita secara luring, yaitu secara tatap muka. Ada perjanjian-perjanjian yang kita terapkan sehingga perkuliahan kita bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, tidak banyak yang berbeda, tidak banyak jauh yang berbeda. Hanya saja perkuliahan kita kan sekarang secara daring, itu secara online. Ada beberapa konsep atau teknis mekanisme yang berbeda, tapi tidak banyak. Oke, kita lanjut aja lah, kita lanjut. Oke, next. Oke, sebelum itu jangan lupa kawan-kawan untuk absen silahkan komentar di kolom komentar YouTube ini. Silahkan komentarnya untuk absen perkuliahan kita. Silahkan yang belum absen, silahkan absen. Bapak tunggu 15 menit. Bapak tunggu 15 menit untuk absennya. Itu untuk absennya, absen perkuliahan kita. Oke, next. Nah, ini ada kontrak belajar. Seperti biasa, kita ada kontrak belajar, ada sistem, yaitu aspek penilaian. Nah, ada persentase, bisa kawan-kawan lihat. Yaitu ada UAS, ada UTS masing-masing, ada 35%, ada 25% untuk UTS atau medal test. Ada tugas-tugas, ada keaktifan dalam diskusi. Ini ya sama halnya seperti perkuliahan kita secara luring. Nah, kalau seandainya kawan-kawan tidak sepakat dengan persentase ini, silakan nanti kita setelah selesai kawan-kawan melihat video ini, silakan kita masuk ke grup WA untuk mendiskusikan lebih lanjut. Oke, next, biar tidak terlalu melebar ya. Next. Nah, ini ada perjanjian dan komitmen perkuliahan secara daring. Oke, ini tidak jauh berbeda. Hanya saja ada sedikit penambahan, yaitu pertama, mahasiswa harus hadir dan mengikuti perkuliahan minimal 75% dari pertemuan. Nah, sama aja, maksimal 3 kali tidak mengikuti perkuliahan. Dan juga selama perkuliahan daring berlangsung, mahasiswa dilarang berada di tempat keramaian seperti pengantin atau di jalan, di pasar, dan lain-lain yang tidak mendukung perkuliahan. Nah, harapannya kawan-kawan bisa konsentrasi. Nah, ketika dalam perkuliahan kita kawan-kawan di jalan, apalagi di tempat keramaian seperti pasar atau pengantin, tentunya tidak akan bisa berkonsentrasi untuk mengikuti perkuliahan kita. Jadi, dilarang keras mengikuti perkuliahan secara daring ini, kawan-kawan berada dalam suasana atau kondisi dalam keramaian di tempat orang banyak. Selanjutnya, apabila mahasiswa tidak dapat berhadir mengikuti perkuliahan, maka harus ada pemberitahuan berupa surat izin, bisa di-scan untuk tidak dapat mengikuti perkuliahan. Selanjutnya, mahasiswa harus mengerjakan tugas tes pertengahan, yaitu medal test. Ada UTS atau tes akhir, itu final test, dan juga tugas-tugas yang lainnya. Nah, dosen dan mahasiswa harus menggunakan pakaian yang sopan. Nah, jadi harapannya kawan-kawan tetap ya berpakaian sopan walaupun perkuliahan kita dilaksanakan secara daring. Nah, mahasiswa dan dosen harus berhadir sesuai dengan jadwal perkuliahan. Nah, ini kan bawahnya lagi bisa dilihat. Nah, jika mahasiswa terlambat absen daring maksimal 15 menit, sama seperti perkuliahan kita secara tatap muka atau luring. Maksimal 15 menit keterlambatan. Lewat dari 15 menit boleh mengikuti perkuliahan, tapi tidak diperkenankan untuk absen. Nah, ini untuk mengikat. Nah, biar terikat kawan-kawan dalam perkuliahan kita. Jadi maksimal keterlambatan 15 menit. Lewat dari 15 menit silahkan boleh ikut perkuliahan, tapi tidak boleh absen. Nah, itu untuk mahasiswa 15 menit. Nah, kalau dosen
Ya, maksimal 20 menit ketika tidak ada kabar, maka perkuliahan silahkan diliburkan. Nah, ini silahkan. Kalau kawan-kawan seandainya tidak sepakat, 15 menit untuk mahasiswa, 20 menit untuk dosen. Seandainya ada kawan-kawan yang tidak sepakat, kenapa dosen lebih lama durasi waktunya, keterlambatan? Silahkan, kalau mau disamakan nanti kita akan diskusikan di grup WhatsApp. Oke, sepakat? Kita lanjutkan. Nah, absen kehadiran melalui komentar live streaming YouTube dan absen penutup via grup WhatsApp. Jadi kawan-kawan jangan lupa absen 15 menit ya maksimal. Silakan absen di komentar YouTube ini, silakan absen kehadirannya. Setelahnya untuk absen penutup perkuliahan kita masuk ke grup WhatsApp. Nanti ada absen lagi dari nomor 1, absen nomor 1 sampai dan seterusnya. Diharapkan absennya sesuai nomor urut absen lah. Nah, untuk memudahkan Bapak nanti merekap nomor 1 siapa, 2 siapa yang tidak hadir. Oke. Nah, mahasiswa harus menyerahkan tugas sesuai dengan jadwal yang disepakati. Jadi disepakati nanti ada jadwal perkuliahan, ada jadwal penyerahan tugas. Harapannya kawan-kawan menyerahkan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Oke, next. Nah, ini tugas-tugasnya. Bisa kawan-kawan lihat ya, tugas-tugas yang di sini, di bawah sini. Bisa kawan-kawan lihat. Oke, tugasnya sedikit, tidak banyak. Santai aja. Sama halnya seperti tugas-tugas ketika perkuliahan luring atau perkuliahan tatap muka. Yang pertama, tugas kelas HPI, Hukum Perdata Islam di Indonesia, membuat blog atau sejenisnya. Maksimal pembuatan blog itu pada pertemuan kedua sudah diaktifkan. Jika sudah ada blog kelas, maka poin 1 ini ditiadakan. Kawan-kawan semester 5 ya, ini kayaknya sudah ada blog kelas. Jadi nanti itu aja. Tidak usah membuat grup, maksudnya tidak usah membuat blog lagi. Cukup blog yang sebelumnya saja. Nah, tugas kolektif itu kelompok yang bertugas presentasi mengupload makalah ke blog kelas sehari sebelum pertemuan, yaitu sebelum presentasi dari jam 1 sampai jam 12.00. Nah, ini seperti biasa halnya kawan-kawan melakukan, yaitu sebelum hari H presentasi kawan-kawan sudah mengupload makalahnya ke blog biar kawan-kawan yang lain sudah bisa melihat atau mengaksesnya. Dan juga nanti linknya akan Bapak copy. Kita tampilkan juga di channel YouTube kita. Oke. Ya, tugasnya santai, tidak terlalu banyak ya. Nah, tugas makalah kolektif diserahkan pada pertemuan ketiga via email dari jam 1 siang sampai jam 10 dari jam 1 malam. Nah, silakan dari jam 1 malam sampai jam 10 siang seperti biasa sampai jam 10 siang diserahkan. Keterlambatan dari makalah ini penyerahannya, maka poin nilainya akan berkurang. Selanjutnya tugas individu, yaitu tulis tangan meresum buku tentang hukum perdata Islam. Terserah bukunya, tidak diharuskan harus buku hukum perdata karya Prof siapa, atau hukum perdata Islam bukunya siapa, atau mengopi di mana. Tidak dibebankan harus buku yang mana. Terserah, silahkan kawan-kawan mencari buku-buku tentang hukum perdata Islam dan diresum, tulis tangan. Kapan diserahkannya? Diserahkannya waktu middle test. Bisa nanti di scan lah pakai halaman. Ingat, pakai halaman. Ada halaman 1, halaman 2, halaman 3. Jangan tidak pakai halaman. Nah, sebelumnya ada beberapa kawan-kawan kita resumannya tidak pakai halaman. Jadi Bapak kebingungan, ini halaman yang keberapa, ini halaman yang keberapa. Kadang tulisannya tidak nyambung halaman ini ke halaman ini, ternyata beda halamannya. Nah, selanjutnya harapannya kawan-kawan ketika meresum buku itu nanti pakai halaman lah, pakai halaman biar memudahkan Bapak untuk mengoreksi dan membacanya. Oke, nah tugas individu lagi.
Membuat resum makalah yang akan dipresentasikan setiap kali pertemuan dengan tulis tangan, disertai 2 pertanyaan atau lebih, diserahkan dengan format foto atau PDF sebelum perkuliahan dimulai. Ini juga biasa kita lakukan ya, ini biasa kita lakukan. Jadi sebelum perkuliahan ya kawan-kawan sudah membuat resuman dan itu nanti diserahkan sebelum perkuliahan dimulai. Kalau perkuliahan luring kan kita biasanya diserahkan ke depan, ke meja Bapak. Nah, karena kita sistemnya daring, jadi kawan-kawan silakan foto. Bisa sekarang kan canggih-canggih nih HP-nya. Pakai HP Android semua toh. Nah, silakan difoto atau di-scan via PDF. Di HP juga kan sekarang banyak aplikasi-aplikasi scanner. Silakan difoto atau dibuat scan pakai PDF, kirim ke email Bapak, jangan ke WA, ke email Bapak. Nah, waktunya kapan? Ya sebelum perkuliahan dimulai sudah mengirim semua dari jam 1 malam. Oke, dari jam 1 malam ya silakan sudah bisa dikirimkan di hari-hari itu. Kita kan perkuliahan hari Rabu, jadi hari Rabu jam 1 malam silakan boleh dikirim. Boleh dikirim sampai sebelum perkuliahan kita dimulai. Selanjutnya tugas individu. Nah, tugas individu lagi resum semua konten tema makalah dan diserahkan pada pertemuan terakhir via email jam 1 malam sampai jam 10 malam. Ini juga kawan-kawan sudah paham tentunya ya. Sudah paham tentunya karena sudah sering kita lakukan dalam perkuliahan kita yang lainnya. Nah, email Bapak di bawahnya ada hukumislamonline@gmail.com. Silakan serahkan kirim via email tersebut. Kayak gimana tugasnya sedikit aja kan? Ya, kita refreshing dulu. Kita refreshing dulu. Tugas banyak, tapi tugas itu membuat kita semakin selalu cerdas menata masa depan. Oke, kita lihat iklan di bawah berikut. Hey, feeling good. Bapak kok feeling good, feeling stres yang ada. Oke, bagaimana? Sedikit terhibur dengan iklannya? Sedikit ya. Biar kita tidak stres memikirkan tugas banyak, tugas apa, tugas ini dan tugas itu. Biar kita tidak stres. Untuk sebagai bahan motivasi saja, kita lihat ya. Kita lihat para pakar. Kalau disebut para pakar ya mungkin kayak kita lihat komentar-komentar mereka bagaimana cara jitu menghadapi tugas yang menumpuk, bagaimana caranya menghadapi agar kita tidak stres memikirkan tugas. Oke, silahkan lihat iklan berikut lagi. I've learnt that stress is all about yourself and self-control, and it's about understanding that you control how you feel under a certain situation. Have time to dedicate to yourself and take that time to think and reflect. And I think that's probably the best way just to manage and move on from stress. Go for walks. That always de-stresses me. Get outside really. If you're having a moment, just have it. If you wanted to cry, just cry it out. It's fine. Everyone goes through the same thing. So it's fine to be stressed out. Don't say that, no, okay, I'm not stressed, this is bad or something. Just let it go. Feel it. It's fine. And at the end of the day, you'll feel better. I think the best way to deal with stress is just to always stay prepared and always be on top of your work. And just make sure you have enough time for everything, because that way you don't stress as much. And just to remember everything's going to be okay. Oke, bagaimana kawan-kawan? Bisa dilihat? Oke, apa katanya? Kalau kita stres, maka harus ada yang bilang jalan-jalan. Oke, silakan mau jalan-jalan refreshing kemana, ya kan? Biar kita tidak stres. Ada juga yang mengatakan nikmati aja ketika stres itu. Ada masalah, nikmati aja. Jika ingin menangis, maka menangislah sekencang-kencangnya. Menangislah sekuat tenaga, menangis.
Nah, biarkan, rasakan, biarkan saja, rasakan saja. Rasakan, rasakan, rasakan. Nah, ketika menangis, rasakan saja tangisannya, biarkan saja. Rasakan, pada akhirnya akan lebih baik. Nah, dirasakan saja, pada akhirnya akan bisa lebih baik lagi. Oke? Next ya. Biar tidak stres saja tadi, biar tidak stres. Ada iklan sedikit. Biar bagaimana caranya kita menghadapi tugas-tugas yang banyak dan menumpuk ya. Oke. Nah, ini ada ketentuan umum diskusi. Ada ketentuan umum diskusi perkuliahan kita. Setiap kelompok makalah harus mempersiapkan secara matang materi-materi yang disampaikan. Jelas harus ini ya. Selanjutnya penyajian atau presentasi makalah menggunakan live streaming YouTube di kampus 1 dalam bentuk slide PowerPoint dengan durasi minimal 10 menit presentasinya dan maksimal 20 menit untuk presentasi, dan dianjurkan subscribe ya YouTube-nya untuk memudahkan kita biar channel kita juga bisa seperti channel yang lain. Nah, silakan nanti yang presentasi ya. Yang presentasi silakan nanti ke kampus 1 untuk presentasi secara live streaming. Jadi kawan-kawan yang lain bisa mengikuti perkuliahan agar lebih hemat ya. Kalau kita pakai Zoom, Google Meet, Discord ya, itu memakan kuota yang agak banyak. Jadi kawan-kawan silakan kita live streaming di YouTube aja. Di YouTube aja kawan-kawan bisa melihatnya. Dan silahkan absennya di kolom komentarnya. Oke, silahkan nanti kampus 1 ya bagian presentasi. Dan dalam presentasi makalah dilarang membaca tanpa menganalisa. Nah, jadi kawan-kawan jangan cuma membaca tok. Harus ada analisa, pendapat sendiri, ada kesimpulan sendiri, tidak cuma membaca. Nah, jika yang presentator mengindahkan, tidak mematuhi, maka tidak mempunyai nilai poin dalam diskusi tersebut. Selanjutnya, dalam diskusi pemakalah akan didampingi seorang moderator dari anggota diskusi kelas dengan durasi waktu minimal 45 menit dan maksimal 75 menit. Jadi, keseluruhan durasi diskusi kita dari yang presentasi sampai dari presentasi sampai diskusi kita tanya jawab itu maksimal 75 menit. Nah, selanjutnya petugas presentasi dan moderator wajib berhadir di kampus 1 untuk melakukan live streaming perkuliahan atau perkuliahan live streaming via YouTube. Jadi moderator nanti ya dan juga presentator yang presentasi silakan ke kampus 1. Misalnya presentasi 3 orang. Jadi ketiganya wajib hadir, tidak boleh tidak hadir. Dan moderator juga wajib hadir. Jadi 3 tambah 1 ada 4. Ada 4 orang nanti ya yang ke kampus. Nah, jadi yang jadi moderator kelompok setelahnya. Kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya. Misalnya kelompok 1 yang presentasi, maka kelompok 2 yang jadi moderator. Kelompok 2 yang presentasi maka kelompok 3 yang jadi moderator. Jika kelompok 12, kelompok terakhir yang sebagai presentasi, maka kelompok 1 yang jadi moderatornya. Selanjutnya batuk. Gak ada minuman. Haus kering. Oke. Dalam diskusi maksimal terdapat 7 orang penanya yang dibagi dalam 2 sesi. Misalnya sesi pertama 5 orang dulu penanya. Sesi kedua ada 2 orang yang penanya. Jadi minimal terdapat 7 orang yang penanya. Jika kurang dari 7 orang yang menanya dalam perkuliahan kita, maka perkuliahan akan kita ulang ke minggu berikutnya. Jadi perkuliahan yang kita laksanakan ini dianggap tidak kuliah, artinya batal karena kurang
tidak mencukupi kuotanya yang bertanya. Jadi minimal pertanyaan 7 orang lah. Tidak mungkin lah kawan-kawan tidak bertanya atau tidak ada pertanyaan, tidak ada alasan tidak ada pertanyaan. Karena sebelum perkuliahan kita sudah membuat resume makalah dan ada minimal 2 pertanyaan. Jadi kawan-kawan tentunya sudah menyiapkan pertanyaan masing-masing kepala. Tentunya yang punya kepala punya 2 pertanyaan minimal karena sudah membuat resume makalah dengan minimal 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan bisa melalui kolom komentar YouTube dan atau via grup WhatsApp. Silahkan kawan-kawan nanti disepakati apakah di WhatsApp saja, di grup WhatsApp saja pertanyaannya atau di komentar YouTube. Nah, kalau dua-duanya kan ada yang di grup WhatsApp, ada yang di komentar YouTube. Nah, ini kan sebagai moderator agak kebingungan nantinya. Lihat di YouTube komentar juga, lihat di grup WhatsApp komentar juga. Jadi agak kebingungan. Nanti kita sepakati saja apakah pengennya di komentar saja, komentar YouTube atau di grup WhatsApp. Nah, ini selanjutnya. Dilarang googling bagi presentator ketika menjawab pertanyaan dari peserta. Jadi tidak ada yang googling untuk menjawab pertanyaan dari peserta kelasnya. Jadi silahkan kawan-kawan menjawab sesuai yang dipelajarinya. Makanya baca buku, banyakin referensi buku-bukunya, jurnal-jurnalnya, artikelnya, diperbanyak ya. Nah, biar untuk menambah wawasan, perbendaharaan bacaan kita. Dilarang googling. Nah, ini harapannya untuk melatih kita, untuk melatih cara berpikir kita, untuk melatih analisa kita dalam menghadapi suatu masalah atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta perkuliahan. Nah, selanjutnya jedanya presentator menjawab pertanyaan peserta maksimal 3 menit. Jadi jangan sampai ketika ada pertanyaan dilemparkan, moderator sudah menyerahkan, jangan kelamaan malaikat lewatnya. Ini diam dulu mikir, jangan kelamaan, langsung dijawab aja. Langsung dijawab. Jangan terlalu lama. Maksimal 3 menit ya berpikirnya. Lewat dari 3 menit silakan pertanyaan diulang lagi. Maksudnya diganti dengan pertanyaan yang baru. Oke, gimana? Biasa ya sudah ya. Oke. Next. Nah, ini format tugas kolektif kita. Pakai kertas A4 ya. Silakan dibaca saja. Pakai fontnya apa, marginnya berapa, jumlah maksimal 20 halaman untuk format tugas kolektifnya. Ada sistematik isi makalahnya, pendahuluan, pembahasannya, ya ada kasus-kasus, ada analisanya, dan lain sebagainya. Penutup, daftar pustaka, ada footnote-nya. Referensi minimal 3 buah buku lah, 3 buah judul buku referensinya. Oke, next. Nah, ini format tugas mandiri sama. Nah, sama aja format tugas mandirinya. Ya. Bisa dilihat lah. Oke, next. Nah, ini mata kuliah kita yaitu Hukum Perdata Islam di Indonesia. Ini bisa kita lihat hari ini ya kita perdana ya, perkuliahan perdana kita kontrak belajar dulu. Minggu berikutnya yaitu Hukum Perdata Islam yang berlaku di Indonesia, itu nanti masih Bapak yang menjelaskan. Nah, setelahnya minggu ketiga itu juga kewajiban kawan-kawan minggu ketiga itu mengumpulkan semua makalah. Mengumpulkan tugas makalahnya yang dibagikan nanti. Ya, pertama ada poligami. Ya, poligami paling pembahasan paling ini ya. Paling luas sudah pembahasan poligami. Selanjutnya ada perceraian, wasiat, dan lain sebagainya sampai ke prospek hukum perdata Islam di Indonesia. Ini nanti kita bagi ya. Kita bagi kelompoknya di grup WhatsApp. Nah, setelah kawan-kawan melihat video ini sampai akhir,
kita masuk lagi ke grup WhatsApp untuk pembagian kelompok yang ini, pembagian kelompok tugas makalahnya, pembagian kelompok presentasinya. Jadi pertemuan ketiga kawan-kawan sudah diwajibkan atau mendapat tugas presentasi. Di mana presentasinya? Itu di kelas. Di kelas di kampus 1. Jadi silahkan kawan-kawan nanti bawa ya. Bawa referensinya. Disiapkan matang-matang karena kita akan live streaming presentasi tugas makalah kita lewat YouTube. Oke. Next ya. Nah, ini referensi kita. Ada Pak Amir ya. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Ada selanjutnya bisa dibaca referensinya. Nah, ini kan ada Pak Sobekti. Ada sampai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, karena kita ada membahas juga masalah perwakafan, membahas masalah waris. Untuk hukum perdata Islam di Indonesia B. Ini referensi kita. Silakan kawan-kawan carilah buku-buku untuk menambah perbendaharaan wawasan kita, perbendaharaan bacaan kita. Silakan, ini cuma referensi tawaran, opsi dari Bapak. Silakan buku-buku yang lain yang mendukung silakan dicari ya. Oke, next. Selamat belajar, semoga sukses dan manfaat. Oke, sebagai bahan motivasi, manjadda wajada. Maka ketika kita bersungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkannya. Oke, bisa kawan-kawan kita lihat sebentar ya, jangan ditutup dulu. Silakan sebagai bahan motivasi dilihat ya video Pak Habibie. Silakan. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Oke, gimana? Termotivasi dengan kata-kata Pak Habibie? Kata beliau tadi kan di akhir kalimat beliau mengatakan, jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitarnya. Oke, semoga kawan-kawan bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat
baik di kampus, di masyarakat, dan juga di negara secara umum. Semoga kawan-kawan selalu sukses, cerdas menata masa depan. Pesan Bapak, satu pesan dari Bapak, jarib wal hisdakun arifan. Coba, perhatikan, lakukan, maka kawan-kawan akan tahu, akan merasakannya, dan juga akan bisa mengevaluasi menjadi lebih baik lagi. Oke? Cerdas menata masa depan. Ya, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kita dapat melaksanakan perkuliahan dalam satu semester ini dengan penuh semangat, dengan penuh motivasi, dengan penuh keberanian menampilkan apa yang ada dalam diri kita. Jangan takut salah, karena itu proses untuk sebuah kebenaran. Karena itu sebuah proses untuk kita menjadi lebih baik lagi. Jangan takut salah dalam presentasi, karena itu akan melatih kita menjadi orang yang bisa, yang hebat beretorika kepada orang banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.